Sedikit saya akan gambarkan kepada Anda secara singkat apa yang harus dilakukan, bagaimana prosedurnya dari para pengguna TikTok Cash ini sehingga bisa mendapatkan uang seperti yang diiming-imingkan, dijanjikan oleh TikTok Cash. Masuk ke tiktokcash.com, kemudian membeli paket dengan sejumlah harga yang sudah ditawarkan. Setelah itu masuk ke TikTok, menyaksikan ataupun menonton video yang ada di sana dengan jumlah yang juga disyaratkan, kemudian pencet tombol like ataupun juga bisa memberikan komen, kemudian juga mengcapture video yang sudah di like itu, dan kemudian hasil tangkapan layar ataupun hasil capture tersebut diposting di akun tiktokcash.com sebagai bukti bahwa pelanggan tersebut atau pengguna tersebut sudah melakukan tugasnya dan menunggu uang masuk ke rekeningnya. Itu sedikit gambaran singkat prosedur yang harus dilakukan oleh para pengguna dari tiktokcash.com. Tapi kemudian apa yang menyebabkan ini disebut money game, ini disebut sebagai penipuan, investasi bodong, bahkan kemudian juga OJK mendeteksi hal ini dan meminta Kominfo untuk memblokirnya. Kita akan berbincang-bincang dengan para narasumber. Sudah bergabung dengan kita Pak Tongam L. Tobing selaku Ketua Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Selamat malam Pak Tongam. Selamat malam Bu. Baik, dan juga sudah bersama kita ini Mbak Indah atau Ajeng Indah Permatasari. Mbak Indah ini merupakan pengguna dari tiktokcash.com. Begitu ya Mbak Indah ya. Selamat malam Mbak Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dan juga sudah bergabung bersama kita Mas Tuhu Nugraha yang juga merupakan digital marketing expert. Selamat malam Mas Tuhu. Halo, selamat malam Mbak. Baik. Mungkin saya ingin sekali mendapatkan keterangan yang lebih detail dari Pak Tongam. Karena Pak Tongam ini masyarakat terutama pengguna TikTok Cash yang merasa mendapatkan keuntungan dari TikTok Cash ini tidak mengerti apa sebenarnya hal negatif dari TikTok Cash. Di sisi mananya kemudian disebut sebagai money game ataupun penipuan. Silakan Pak Tongam. Ya, terima kasih Bu. Pertama-tama ingin kami sampaikan bahwa TikTok Cash ini tidak ada kaitan dengan OJK karena TikTok Cash ini bukan merupakan usaha di sektor jasa keuangan. Sebagaimana kita ketahui bahwa berdasarkan Undang-Undang 21 tahun 2011, OJK melakukan pengaturan pengawasan sektor jasa keuangan. Sektor jasa keuangan terdiri dari 3 sektor, yaitu perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank. Sedangkan TikTok Cash ini bukan merupakan sektor jasa keuangan. Oleh karena itu, penanganan TikTok Cash ini bukan oleh OJK, tetapi oleh Satgas Waspada Investasi. Satgas Waspada Investasi ini beranggotakan 13 kementerian lembaga dan diketuai oleh OJK. Jadi yang menangani adalah Satgas Waspada Investasi. Ini perlu kita luruskan. Dan mengenai TikTok Cash, model bisnis TikTok Cash ini adalah memberikan bonus kepada member dengan melakukan tugas harian, yaitu follow akun, like, nonton video TikTok, dan screenshot hasil tugas untuk dilaporkan pada akun TikTok Cash member. Tetapi kita harus membeli dulu keanggotaan dengan tingkat keanggotaan yang beragam, mulai dari tingkat magang sampai tingkat yang paling mahal. Mungkin kita lihat dulu contohnya, harga paket di pengawas contohnya itu sekitar 5 juta dan kita diberikan jumlah tugas harian 55 kali dalam satu hari, dan dari 5 juta ini kita bisa mendapatkan komisi 1 tahun sebanyak 120 juta lebih. Nah, ini menggambarkan bahwa memang kegiatan-kegiatan ini diduga adalah money game. Karena apa? Karena kita tidak mendapatkan suatu barang atau jasa untuk menjadi anggota di sana, tetapi kita hanya tinggal menonton, like, kemudian kirimkan hasil tugas kita kepada TikTok Cash sehingga kita mendapatkan keuntungan yang sangat besar tadi. Yang kedua juga kita bisa lihat bahwa ada sistem referral di sana. TikTok Cash ini memberikan komisi tambahan hingga 3 downline turunan terhadap member yang mampu melakukan perekrutan dengan menggunakan kode referralnya. Jadi dari downline ini para member itu mendapatkan bonus-bonus yang pada dasarnya mereka tidak melakukan apa-apa, tetapi mereka mendapat keuntungan. Dari 2 kegiatan ini, yaitu dari pembelian keanggotaan dan juga dari sistem referral tanpa adanya barang dan jasa yang dijual, ini kami menduga bahwa kegiatan-kegiatan ini adalah kegiatan money game. Oleh karena itu, kegiatan ini cepat atau lambat pasti akan berhenti, di mana para peserta yang duluan mendaftar itu dibiayai oleh peserta yang belakangan datang. Oleh karena itu, pada saat kegiatan ini berhenti, maka peserta-peserta yang belakangan datang akan dirugikan. Di samping itu juga ada syarat-syarat transfer dalam rangka mekanisme pembayaran. Mereka meminta para member ini harus menyisakan saldo yang mengendap sebanyak 300.000. Nah, ini juga merupakan trik dari TikTok Cash agar mereka bisa mendapatkan uang
dari saldo yang mengendap dari nasabah member yang melakukan pembelian keanggotaan. Baik. Satgas Waspada Investasi berdasarkan hal-hal tersebut telah mengirim surat kepada Kominfo untuk melakukan pemblokiran situs web aplikasi dari TikTok Cash dan sudah dilakukan oleh Kominfo. Dari Kementerian Kominfo, Bapak Dedi Permadi. Selamat malam, Pak Dedi. Selamat malam, Mbak Putri. Baik, nanti kita berbincang-bincang Pak mengenai hal ini karena yang saya dengar juga Kominfo sudah memblokir TikTok Cash ini. Tapi mungkin Mbak Indah lebih dulu bisa berbagi cerita dengan kami. Sudah berapa lama terdaftar sebagai pengguna ataupun pelanggan TikTok Cash ini dan juga ikutnya membernya yang mana Mbak? Level mana? Karena yang saya dengarkan levelnya banyak. Ada yang level pegawai katanya sampai yang levelnya GM atau General Manager yang sampai harus setor hampir 50 juta per bulannya. Silakan Mbak. Oke, selamat malam. Kebetulan saya di sini sebagai karyawan posisinya. Jadi saya itu bergabung baru sekitar 1 minggu, belum lama sebenarnya. Terus Mbak Indah, mohon maaf saya tidak bisa terlalu jelas mendengar suara Mbak Indah, tapi mungkin bisa saya simpulkan sedikit. Jadi Mbak Indah masuk ke TikTok Cash itu sebagai member, sebagai anggota levelnya karyawan, begitu di situ? kemudian saya baru bergabung sekitar satu minggu dan sudah melakukan 1 kali penarikan. Baik, baru bergabung 1 minggu dan juga sudah melakukan 1 kali penarikan. Nanti kita akan ngobrol lebih banyak lagi ya Mbak Indah ya, termasuk juga nanti kita akan dengarkan bagaimana tanggapan dari Pak Dedi dan juga pendapat dari Mas Tuhu Nugraha mengenai hal ini. Tapi sesaat lagi kami akan jeda sejenak, segera kembali.